Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat sama-sama menyaksikan paparan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Naufal dengan NIM C1C021154. Di sini saya akan memaparkan materi akuntansi syariah yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini kita akan memasuki topik materi. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 5 topik materi. Yang pertama itu ada perkembangan awal akuntansi. Yang kedua ada perkembangan akuntansi syariah. Yang ketiga ada sejarah akuntansi. Yang keempat ada prosedur dan istilah yang digunakan oleh akuntansi syariah. Dan yang terakhir yaitu kita membahas hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Baiklah. Perkembangan awal akuntansi. Di sini perkembangan akuntansi telah menjadi fokus perhatian dalam banyak jurnal akademis yang menggambarkan perjalanan panjang dari zaman kuno hingga era modern. Akuntansi muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Mesopotamia, di mana catatan perdagangan pertama kali dilakukan dengan menggunakan simbol di tablet tanah liat. Catatan ini umumnya berfokus pada inventarisasi barang, hasil pertanian, dan transaksi perdagangan yang menjadi sangat penting bagi administrasi negara dan perpajakan. Akuntansi dalam konteks Islam memiliki akar yang mendalam dan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, praktis bisnis dan keuangan diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi. Keadilan dalam Islam, semua transaksi harus dilakukan dengan adil, dan akuntansi digunakan untuk memastikan bahwa tidak adanya pihak yang dirugikan. Semua pencatatan transaksi harus jujur dan transparan. Secara keseluruhan, perkembangan awal akuntansi menunjukkan evolusi dari pencatatan sederhana hingga sistem yang kompleks dan terstandarisasi. Dalam konteks Islam, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat transaksi keuangan, namun juga sebagai sarana untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, akuntansi dalam Islam menggabungkan praktik profesional dengan etika yang mendalam, menjadikannya disiplin dan unik dan penting dalam dunia keuangan modern. Di materi kedua kita akan membahas sejarah akuntansi. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern karena dianggap sebagai seseorang yang menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494. Dalam buku tersebut, ia memberikan penjelasan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar atau ledger, dan memorandum. Penjelasan ini memberikan dasar yang memadai untuk akuntansi etika dan juga akuntansi biaya. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan akuntansi syariah. Telah menjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan hafilah perdagangan
yaitu musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Asyam atau Syria, Lebanon, Jordania, Palestina, dan Israel. Dan akhirnya perdagangan tersebut berkembang hingga ke bangsa Eropa, terutama setelah melakukan penaklukan Mekah. Dalam perkembangan selanjutnya yaitu ketika ada kewajiban zakat dan us atau pajak pertanian dari muslim dan perluasan wilayah hingga munculnya jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim dan kharaj atau pajak hasil pertanian non-muslim. Maka dari itu Rasulullah SAW mendirikan Baitul Ma'al pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dilakukan untuk kepentingan negara. Selanjutnya pada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat itu pengelolaan Baitul Ma'al masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaan. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan pengajuan istilah diwan dengan artian sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Hal ini kembali menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari hubungan masyarakat. Fungsi akuntansi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam Islam seperti Al-Amil, Mubashir, Al-Khatib. Namun yang paling terkenal adalah Al-Khatib yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencatat informasi baik keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan untuk kasus akuntan dikenal juga dengan nama muhasabah atau muhtasib. Selanjutnya di sini kita akan membahas prosedur dan istilah yang digunakan akuntansi syariah. Di sini ada beberapa prosedur. Yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Selanjutnya, transaksi harus dikelompokkan menurut jenisnya. Kemudian penerimaan akan dicatat di sebelah kanan dan pengeluaran dicatat sebelah kiri. Selanjutnya pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Kemudian pencatatan transaksi harus dicatat dengan sangat hati-hati, lalu tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberikan garis penutup. Lalu koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Kemudian jika akun telah ditutup maka akan diberi tanda akan hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo atau yang sering disebut al-hasil diperoleh dari selisih. Kemudian laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. Lalu pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh al-khatib harus menjelaskan seluruh informasi secara detail barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Lalu laporan tahunan yang disusun al-khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Pusat. Baiklah, di materi terakhir ini kita akan membahas hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbas-Salah pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat
melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisah sebagai rujukannya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.